Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Alamsyah dengan NBI 1420083 dengan dosen pembimbing Maska Indra Triana ST MSM. Di sini saya ingin menjelaskan tugas kewirausahaan dan di mana saya ingin berbisnis tentang budidaya burung puyuh petelur sebagai penunjang perekonomian. Untuk latar belakang saya, pada saat ini mencari pekerjaan sangatlah susah. Maka dari itu, banyaknya masyarakat yang memilih menjadi pengusaha daripada menjadi pengangguran. Berwirausaha merupakan salah satu untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Yang kedua, berwirausaha berarti membuka lapangan kerja yang dimana dengan membuka lapangan kerja baru dapat mengatasi pengangguran dan juga mengatasi perekonomian pada saat ini. Usaha yang mudah dikembangkan, contohnya budidaya burung puyuh petelur. Budidaya burung puyuh petelur memiliki potensi yang besar untuk dijadikan usaha dalam peternakan, serta budidaya burung puyuh petelur juga mudah untuk dilakukan oleh seorang wirausaha pemula. Untuk kandungan gizi pada burung puyuh petelur atau telurnya itu terdapat protein 13,1%, untuk lemaknya 11,1%, karbohidrat 1,6%, abu 1,1%. Berdasarkan pengetahuan kandungan gizi yang berada pada burung puyuh petelur, saya berpikir untuk melaksanakan bisnis yang bergerak di bidang burung puyuh petelur, sebab telur burung puyuh dan daging burung puyuh akan semakin dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya telur dan daging puyuh saja, kotorannya juga bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik. Untuk rumusan masalah, apa saja yang dilakukan pada budidaya burung puyuh petelur? Apakah kualitas telur hasil budidaya berkualitas baik? Untuk tujuannya menjelaskan kepada pembaca apa saja kegiatan yang dilakukan saat budidaya burung puyuh petelur yang baik dan memberitahu pembaca tentang kandungan dan jumlah produksi telur yang berada di Indonesia. Untuk BMC-nya, yang pertama customer segment merupakan kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan menciptakan nilai. Kelompok orang tersebut yang akan membeli produk. Seperti pada budidaya burung puyuh telur memiliki target penjualan yang menuju pada ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Untuk pedagang kecil contohnya tukang bakso, toko kelontong, dan lain-lain. Untuk value proposition adalah suatu produk yang ditawarkan untuk memecahkan masalah pelanggan atau memenuhi kebutuhan konsumen, menciptakan nilai keunikan, keunggulan, atau memberi manfaat bagi pelanggan. Seperti pada budidaya burung puyuh telur menyediakan hasil telur yang berkualitas dengan harga terjangkau. Kualitas telur yang berkualitas mempengaruhi dari pakan yang digunakan dan kebersihan kandang yang harus diperhatikan, serta kesehatan burung puyuh telur yang harus dijaga. Pada budidaya ini dikatakan dengan harga terjangkau karena konsumen atau penjual bisa membeli langsung ke produsen dengan harga lebih murah daripada harga pasar. Yang dimaksud ini relatif lah untuk harganya. Channel. Channel yaitu cara atau saluran untuk berkomunikasi dengan konsumen. Pada budidaya burung petelur masih melakukan penjualan produk ternak secara offline, belum mempunyai saluran pemasaran online. Untuk yang pertama, mitra kerja. Cara kerja pada mitra kerja ini adalah mereka mengambil telur dari produsen pada seminggu sekali. Produsen berhak menyediakan telur yang akan diberikan kepada pihak mitra kerja setiap minggunya. Untuk yang kedua, penjual pasar. Penjual pasar juga merupakan salah satu channel pada budidaya burung puyuh petelur. Ini karena penjual pasar juga sebagai distributor sebelum produk sampai ke tangan konsumen.
Produsen memasok hasil telur kepada penjual pasar untuk selanjutnya dijual kembali olehnya. Customer relationship. Customer relationship adalah usaha yang dilakukan untuk membangun hubungan dan melakukan interaksi langsung dan tidak langsung dengan konsumen sebelum, selama, dan setelah aktivitas pembelian. Untuk customer relation yang dilakukan pada usaha budidaya burung puyuh telur, ini adalah penjualan produk masih secara langsung kepada penyalur B2B dan masih belum optimal dalam penjualan kepada konsumen retail B2C. Business to business B2B adalah model penjualan atau transaksi yang terjadi antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Sedangkan business to customer B2C adalah model penjualan atau transaksi yang terjadi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Revenue stream. Revenue stream adalah usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi segala bentuk pendapatan yang diperoleh dari aktivitas budidaya tersebut. Untuk menghasilkan revenue stream, perlu dilakukan usaha berupa menjual hasil produk berupa telur yang dihasilkan dari proses budidaya. Mengingat bukan hanya hasil telur yang dapat dijual, namun juga ada kotoran burung puyuh yang dapat terjual dan daging burung puyuh yang dijual saat ini melakukan afkir tahunan. Revenue stream yang didapat antara lain: 1. Biaya yang didapat dari pengambilan telur oleh pihak mitra kerja setiap minggunya. Kemudian yang kedua, biaya yang didapat setiap memasok telur ke penjual pasar. Kemudian yang ketiga, biaya yang dibayarkan oleh pelanggan dan membeli telur secara langsung ke kandang budidaya. Kemudian yang keempat, pendapatan yang diperoleh dari hasil jual kotoran burung puyuh sebagai pupuk organik. Key resources. Untuk key resource merupakan usaha yang dilakukan memiliki struktur usaha jelas, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan yang memadai untuk melakukan aktivitas usahanya. Key resource yang dilakukan adalah: 1. Memiliki pengetahuan pengelolaan budidaya burung puyuh telur yang baik dan telah melakukan transfer connect ke keluarga atau anak. Yang kedua, menyediakan lahan dan kandang sesuai jumlah banyak burung puyuh petelur sebagai tempat budidaya. Untuk yang ketiga, melengkapi alat perairan untuk burung puyuh seperti bak, penampung, nepel air, dan pipa. Untuk yang keempat, menyediakan tempat pakan burung puyuh petelur berupa pipa di setiap depan kandang burung petelur. Bisa juga dengan kayu atau dari alumini. Untuk yang kelima, menyediakan radio sebagai suara musik untuk menjaga kesehatan mental burung puyuh petelur agar tidak mudah stres guna mendapat kualitas telur yang baik. Untuk yang keenam, menyediakan vitamin serta obat-obatan untuk menunjang kesehatan burung puyuh petelur. Key activities. Key activities adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan model bisnis berfungsi dan beroperasi dengan sukses. Key activities yang dilakukan pada budidaya burung puyuh telur: 1. Setiap pagi hari melakukan pembersihan kotoran burung puyuh di setiap kandangnya, mengisi bak penampungan air, dan memberikan makan untuk semua burung. Yang kedua, siang hari melakukan pengecekan bak penampungan air bagi burung puyuh. Kemudian yang ketiga, pada sore hari melakukan pengambilan hasil telur pada masing-masing kandang burung puyuh. Partner adalah usaha yang dilakukan untuk menjalin kerjasama dengan penyalur, pemasok dalam mendukung aktivitas usaha. Partner yang dilakukan pada budidaya burung puyuh telur: 1. Bekerja sama dengan mitra kerja sebagai pemasok bibit dan penyalur. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tergantung pada koperasi desa. Cost struktur merupakan semua biaya yang berkaitan dengan produksi suatu produk atau pengiriman layanan serta operasi sehari-hari dari bisnis. Cost struktur yang dilakukan
pada budidaya burung puyuh petelur, yaitu satu, upah karyawan, dua, biaya pakan, ketiga, biaya pengiriman, keempat, biaya listrik, kelima, biaya vitamin dan obat-obatan untuk penunjang burung puyuh petelur dan menghasilkan telur yang berkualitas. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kalimat atau omongan yang kurang mengenak, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.